Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Ayo, siapa yang tahu pendiri dari dinasti Abbasiyah ini? Siapa? Iya, betul, Abdullah bin Abbas. Pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dan lancar. Al-Fatihah. Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Dinasti Abbasiyah ini khalifah pertamanya yaitu dari Bani Abbas ya. Khalifah pertama yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan Bani Abbasiyah ini karena pendirinya yaitu keturunan dari Bani Abbas bin Muthalib, paman Nabi Muhammad. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hashim sebagai keturunan Rasulullah. Terus terdapat 3 kota utama yang menjadi kegiatan utama untuk menggerakkan kekuasaan. Yang pertama, kota Al-Humayyah itu sebagai pusat perencanaan, dan kota Kufah itu sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan itu sebagai kota bergerak atau lapangan. Para keluarga Bani Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di ketiga kota tersebut. Salah satunya dengan mempropaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Terus mereka adalah keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah. Terus pemimpin pergerakan ini yaitu Imam Muhammad bin Ali yang tinggal di Umayyah. Muhammad bin Ali ini tidak menunjukkan nama dari Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan nama Bani Hashim. Itu untuk apa? Untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Untuk melakukan berbagai propaganda ini adalah 12 propaganda yang terbesar di berbagai wilayah seperti Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Terus yang pertama itu Abu Abbas As-Saffah, itu pendirinya. Nama lengkap dari pendiri Bani Umayyah yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Itu dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Pemimpin gerakan Abbasiyah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Rabtah binti Abaidullah Al-Harisi. Terus sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali.
ia mendapatkan gelar As-Saffah yang berarti pengaril darah dan pengancam siapa saja yang membangkang atau pihak yang menentang. Abdullah bin Abbas adalah seorang yang bermoral tinggi dan memiliki kesetiaan. Beliau disegani dan dihormati kerabat-kerabatnya. Ia memiliki pengetahuan yang sangat luas, pikirannya itu budi pekerti yang baik dan berwawasan. Menurut As-Sayati Abdul Abbas As-Saffah, ia adalah manusia yang paling sopan serta selalu menepati janjinya. Itu pada tanggal 30 Rabiul Awal atau 132 Hijriah, ia diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Hanya saja 2 tahun kemudian atau 134 pusat pemerintahan dipindahkan dari Kufah terus ke daerah ke daerah Persia makanya. Terus Abdullah bin Abbas As-Saffah memerintah selama 4 tahun 9 bulan kalau nggak salah. Terus ia wafat dalam usia 33 tahun. Masih muda, Pak. Di kota Ambar bulan Dzulhijjah tahun 136 Hijriah. Terus besar dinasti Abbasiyah ini yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, ini sangat disegani, sangat sopan. Dan yang kedua Khalifah Harun Ar-Rasyid juga. Yang ketiga Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Iya, Al-Ma'mun. Terus yang pertama ya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah dari putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Punya ibu bernama Salamah Al-Barbariyah. Ibunya itu seorang wanita dari suku Barbar, makanya Salmah Barbariyah itu. Terus Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas pikirannya, dan memiliki otak yang cemerlang. Abu Ja'far dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ketika Abu As-Saffah meninggal, Abu Mansur dilantik menjadi khalifah saat usia 36 tahun. Abu Ja'far Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi pekertinya, dan pemberani. Itu kepribadian dari Abu Ja'far. Terus ia tampil dengan gagah, berani, dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintah di dinasti Abbasiyah. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi Al-Mansur itu pintar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya itu. Terus setelah menjalankan pemerintahan selama lebih dari 22 tahun,
ada tanggal itu pada tanggal 7 Dzulhijjah sekitar tahun 158 Hijriah, Al-Mansur itu wafat ketika perjalanan ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, itu dalam usia 57 tahun. Terus Abu Ja'far Al-Mansur ini sangat bijak dalam urusan pemerintahan. Selama itu beliau dapat mendirikan kota Baghdad dan menjadikan kota Baghdad sebagai kibar ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Dia mendorong pembukaan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa dan ilmu sastra. Yang kedua itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini juga sangat terkenal. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu menjabat pada tahun 145 sampai 763. Dilahirkan di Roi pada bulan Februari 763 Masehi. Harun Ar-Rasyid mempunyai nama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran kalau nggak salah. Terus ia dibesarkan terus Harun Ar-Rasyid itu dibesarkan di lingkungan Istan kalau nggak salah. Terus mendapatkan bimbingan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Ia seorang ulama besar di zamannya ketika Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah. Yahya menjadi perdana menterinya sehingga banyak nasihat-nasihat dan anjuran kebaikan mengalir pada dirinya. Terus tanggung jawab yang berat sudah dipikul Harun Ar-Rasyid itu sejak ayahnya meninggal. Khalifah Al-Mahdi melantiknya sebagai gubernur di mana ya? Di Saifah itu pada tahun 163 Hijriah, semenjak tahun 164 Masehi ia diberikan wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara itu. Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada bulan September sekitar 786 Masehi. Itu Harun Ar-Rasyid masih muda ketika itu, sekitar umur 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya menjadi khalifah, yaitu Musa Al-Hadi wafat. Kepribadian Harun Ar-Rasyid itu sangat mulia. Sikapnya tegas, mampu mengendalikan diri, nggak marah-marah, tidak emosional, ya betul kalau nggak marah-marah, berprasangka sangat baik, halus dan toleran. Akhlak mulianya
dikemukakan oleh Abul Atahiyah, itu seorang penyair kenamaan saat itu. Nah, selain itu ia dikenal sebagai seorang khalifah yang suka humoris. Dia juga terkenal sebagai pemimpin yang pemurah atau dermawan, suka memberi, agak belit. Terus Khalifah Harun ar-Rasyid itu mempunyai perhatian dan sangat perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Khalifah ini juga melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam ke bahasa Arab itu. Terus bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Terus yang ketiga Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Abdullah bin Harun ar-Rasyid ini lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun karena ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal pada tahun 170 bertepatan dengan hari wafatnya kakaknya yaitu Musa al-Hadi, dan mengatakan ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun ini mempunyai ibu yang bernama Muroji. Ibunya bekas seorang budak yang dinikahi ayahnya, namun meninggal setelah melahirkan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari dua orang ahli terkenal yang bernama Kasai Nahfi dan Yazidi, itu untuk mendalami hadis. Al-Ma'mun dan Al-Amin dikirim ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid berguru kepada Imam Maliki di Madinah. Sangat jeniusnya, 5 tahun sudah belajar pendidikan, khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Maliki. Itu 5 tahun sudah pintar. Kalau kita masih nangis. Dalam waktu yang sangat singkat, Al-Ma'mun menguasai berbagai ilmu seperti kesastraan, tata negara, hukum hadis, filsafat, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Al-Ma'mun juga hafal Al-Quran dan sangat ahli juga menafsirkannya. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sebagaimana warisannya, jabatan kekhalifahannya diserahkan kepada Al-Amin, sementara Al-Ma'mun mendapatkan jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan itu. Terus baru setelah Al-Amin meninggal, gantikan menjadi khalifah sebagaimana ayahnya. Al-Ma'mun ialah khalifah dinasti Abbasiyah yang besar dan menonjol, sangat menonjol, pintar-pintar Bapak. Abdullah Al-Ma'mun juga memiliki keberhasilan lain seperti dalam bidang pertanian, terus perdagangan, bidang pendidikan,
dan dapat memperluas daerah Islam dan penerbitan administrasi negara. Terus di masa dinasti Abbasiyah ini ada ilmuwan Muslim yang sangat cemerlang, itu Ali ibnu Rabbani At-Tabari, itu penemu ilmu kedokteran. Yang kedua Ibnu Sina ini terkenal di dunia barat sebagai Avicenna. Ibnu Sina lahir bulan Safar 370 Hijriah di Avicenna, negeri kecil dekat negara Karmitan di Bukhara. Terus yang ketiga Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, itu berasal dari Persia, tetapi lahir di Rai pada tahun 865 Masehi. Di dunia barat ia terkenal dengan panggilan Ar-Razi adalah murid cemerlang dari Ali bin Shah Abani. Setelah mempelajari ilmu matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, karya tulis hasil penelitian yang terbesar adalah Al-Hawi, yaitu ilmu kedokteran yang terdiri dari 20 jilid. Buku ini terdiri ilmu kedokteran Yunani dan Arab. Terus yang keempat Abu Yusuf. Abu Yusuf ini nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabbah bin Imra bin Ismail Muhammad bin Asyah bin Qais Al-Kindi. Ia adalah filosof Muslim pertama, karena menjadi orang Islam pertama yang mendalami ilmu filsafat. Al-Kindi ini menguasai beragam ilmu pengetahuan. Beberapa karya Al-Kindi itu yang sangat terkenal yaitu kitab Al-Kin ila Al-Mu'tasim. Ini buku membahas tentang kajian filsafat. Terus yang kedua kitab kitab Al-Falsafah, itu membahas kajian filsafat dan berbagai masalah yang berhubungan dengan logika. Yang ketiga Risalah Al-Hikmiyah, itu membahas berbagai rahasia spiritual dengan bahasa filosof. Terus ada juga Abu Hamid, ada juga Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskaweh, itu tentang akhlak ya, Miskaweh. Terus Abu Musa Jabir ibnu Hayyan, terus Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, karena waktu sudah mendekati akhir, alangkah baiknya
kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran dinasti Abbasiyah ini kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa dikerjakan dan dipahami apa saja, siapa saja siapa saja khalifah dari Bani Abbasiyah, terus peradaban emas dinasti Abbasiyah itu pada masa itu apa saja, terus ilmuwan-ilmuwan siapa saja itu dibaca tentang itu supaya difahami. Terus jangan lupa dikerjakan ABC-an pada halaman, dibuka ya LKS-nya, yang halaman belakangnya bab Abbasiyah itu halaman 37, yang Romawi 1 ABC-an saja. Itu kita bahas minggu depan. Terus selesai membahas, kita lanjutkan materi Bani Umayyah yang selanjutnya. Kita absen terlebih dahulu ya, lupa ya. Sayin, Fatur, Safi, Roy, Rodi. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.